Lihat air ini, lihat apa yang dibawa oleh arus ini. Ini bukan sekedar air hujan, ini adalah banjir kayu. Kayu-kayu gelondongan rapi dengan tagging dan potongan gergaji menghantam pemukiman di Aceh Tamiang, di Sumatera Utara hingga Sumatera Barat. Mereka tidak jatuh dari langit, mereka tidak lompat dari Malaysia atau Vietnam. Kayu-kayu ini adalah bukti kejahatan yang terseret turun dari gunung. Kita sering menyebut ini bencana alam, tapi benarkah alam yang salah? Sorotan kali ini kita akan melihat sebuah fakta pahit bahwa apa yang terjadi di Sumatera hari ini bukanlah natural disaster. Ini adalah human-made disaster, lebih tepatnya political-made disaster. Bencana yang dirancang oleh keputusan politik dan dibiarkan terjadi karena satu dosa besar, pengkhianatan sains. Mari kita mundur ke tahun 2004 saat tsunami Aceh menghantam. Itu murni bencana alam. Dunia bergetar, lempeng bumi bergerak, gelombang raksasa datang. Tidak ada campur tangan manusia di sana. Tapi lihat responnya. 3 hari setelah kejadian, pasukan Singapura sudah menurunkan helikopter Chinook. Tentara Australia sudah menyuling air bersih. Kapal induk Amerika Serikat USS Abraham Lincoln sudah lego jangkar untuk memberi bantuan. Dunia bergerak cepat. Sekarang bandingkan dengan hari ini, 21 tahun kemudian, teknologi kita lebih canggih, anggaran kita lebih besar, tapi respon kita mundur ke zaman batu. Lebih dari 2 pekan pasca banjir, bantuan masih tersendat. Listrik mati total di sebagian wilayah. Warga di kantong-kantong terisolasi berteriak kelaparan. Di mana helikopter itu? Di mana manajemen krisis yang dulu pernah kita banggakan? Kita mengalami kemunduran peradaban dalam merespons bencana. Namun yang lebih mengerikan adalah penyebab bencananya itu sendiri. Para pembela pemerintah akan berkata, ini karena curah hujan ekstrim. Ini karena siklon. Mari coba kita bicara logika air. Benar, ada pemicunya, curah hujan dan siklon. Tapi badai yang sama juga menghantam Vietnam, menghantam Thailand. Kenapa kehancuran di Indonesia jauh lebih masif? Kenapa korbannya lebih banyak? Padahal peringatan dari Badan Meteorologi sudah dengan detail memperingatkan dampak dari siklon ini. Apabila siklon tersebut melintasi daratan, maka ada beberapa cuaca ekstrim yang tentu akan berdampak terhadap bencana hidrometeorologi. Bayangkan hutan kita yang sehat sebagai sebuah spons tebal yang kering. Ketika hujan badai datang sebesar apapun itu, spons ini akan bekerja dengan lancar. Ia menyerap air, menahannya di akar-akar pohon, dan melepaskannya pelan-pelan ke sungai. Air dijinakan. Tapi apa yang terjadi di Sumatera? Kita telah mencuil spons itu ribuan demi ribuan hektar. Kita menggantinya dengan lantai keramik yang licin. Hutan yang gundul, tanah yang padat dan rusak adalah lantai keramik itu. Ketika hujan ekstrim dituang ke atasnya, air tidak meresap. Air tidak punya rumah untuk singgah. Air itu langsung meluncur liar tanpa rem, menyapu apa saja yang ada di bawahnya. Jadi jangan salahkan airnya yang banyak, tapi salahkan kita yang mencabut spons penyerapnya. Kita sendiri yang mengubah hujan menjadi peluru. Bagaimana hutan Sumatera kehilangan fungsi sponsnya? Ini tidak terjadi dalam waktu semalam. Ini adalah proyek perampokan sistematis yang berjalan dalam 5 gelombang besar. Gelombang pertama di era 50-an, eksplorasi minyak dan gas. Gelombang kedua di akhir 60-an, logging besar-besaran, kayu hutan alam dibabat habis. Gelombang ketiga era 80-an, tambang batubara, Kalimantan dikeruk, lubang open pit menganga. Gelombang keempat era 90-an, kelapa sawit, 17 juta hektar hutan berubah menjadi monokultur. Dan sekarang gelombang kelima, nikel. Atas nama mobil listrik kita menghancurkan Sulawesi, Halmahera hingga Raja Ampat. Khusus di seluruh Sumatera, hanya Provinsi Aceh yang tutupan hutannya masih di atas 50%. Sisanya di bawah 50%, bahkan ada yang di bawah 30%. Riau, Jambi, Palembang, daya serap tanahnya sudah tamat atau habis. Aceh selamat bukan karena kebijakan pemerintah, tapi karena topografi gunung yang terjal dan sejarah konflik perang yang membuat industri takut masuk. Ironisnya, perang justru menyelamatkan hutan lebih baik daripada pembangunan. Lalu muncul pertanyaan naif, sawit kan juga pohon, sawit kan juga hijau, kenapa dipermasalahkan?
Ini adalah kebohongan sains terbesar yang berhasil dijual ke publik. Sawit bukan tanaman asli kita, akarnya serabut, tidak punya daya cengkram tanah sekuat pohon hutan hujan, berakar tunjang. Hutan alam menahan tanah agar tidak longsor. Sawit tidak bisa melakukan itu. Hutan alami itu toleran, ada ribuan spesies saling menjaga, tapi kebun sawit, dia tanaman fasis. Dia tidak menoleransi tanaman lain. Tanah di bawahnya disemprot racun, Roundup sampai mati semua kecuali sawit. Akibatnya tanah menjadi keras dan mati, seperti keramik tadi. Ketika hujan deras menghantam 17 juta hektar lahan yang sakit ini, tanah menolak air. Air meluncur bebas, membawa lumpur, membawa kayu, dan menghantam rumah Anda. Inilah inti dari kemarahan itu. Bencana ini bukan tak terduga, bencana ini sudah diprediksi lama. Berkali-kali ilmuwan dan aktivis memperingatkan. Para aktivis lingkungan, peneliti, warga lokal menemukan fakta deforestasi di Suaka Marga Satwa, Rawa Singkil. Ini adalah status konservasi tertinggi, lebih sakral dari Taman Nasional. Hutan ini sedang diperkosa. Mereka tidak diam. Mereka menulis surat, 1 surat, 2 surat, 10 surat, hingga 17 surat. Surat itu bukan surat kaleng, di dalamnya ada data satelit, ada foto drone, ada titik koordinat GPS lokasi penebangan liar. Kurang bukti apa lagi? Mereka kirimkan ke pemerintah kabupaten, ke provinsi, ke kementerian di pusat, bahkan ke meja presiden. Apa jawabannya? Hening. Tidak ada satupun balasan. 17 alarm peringatan berbunyi nyaring, dan negara memilih untuk mematikan speakernya, bukan menyelamatkan warganya. Pola ini pun berulang. Ingat tsunami Selat Sunda 2018? Tahun 2018, seorang peneliti membuat permodelan ilmiah. Ia memperingatkan potensi tsunami di Selat Sunda akibat longsoran anak Krakatau. Bukan karena gempa tektonik, tapi longsoran vulkanik. Apa hadiah bagi peneliti ini? Apakah dia diberi penghargaan? No way. Dia dipanggil polisi. Alasannya, meresahkan masyarakat dan mengganggu investasi pariwisata. Saat itu pemerintah sedang gencar mempromosikan 10 Bali baru di Tanjung Lesung, dan sains dianggap musuh investasi. Apakah kita belajar? Tidak juga. Kita justru mengulangi kebodohan yang sama dengan skala yang lebih besar. Di tahun 97, Soeharto gagal dengan proyek lahan gambut 1 juta hektar di Kalteng. Kanal digali, gambut kering terbakar. Puluhan tahun kemudian di lokasi yang sama, Menteri Pertahanan saat itu yang kini menjadi presiden mengulangi proyek yang sama, food estate. Hutan dibabat untuk menanam singkong, tapi gagal. Tumbuh jagung di polybag. Itu bukan pertanian, itu lelucon tragis. Dan sekarang, ada rencana cetak sawah 2 juta hektar di Papua. Tanah yang belum tersentuh akan kita ubah menjadi hamparan tanah mati berikutnya. Kita sedang memasang lantai keramik raksasa di Papua, menunggu bencana datang. Siapa yang melakukan ini? Apakah masyarakat peladang yang membakar lahan? Jangan tertipu narasi itu. Skala kerusakan masyarakat tidak ada apa-apanya dibanding alat berat korporasi. Rakyat dirampok oleh negara. Tanah adat yang tak bersurat diklaim sebagai tanah negara lalu dibagi-bagikan lewat HGU. Presiden kita sendiri diduga menguasai 395.000 hektar lahan. Sinarmas Group diduga menguasai hampir 3 juta hektar. Negara ini dijalankan oleh penguasa tanah untuk penguasa tanah. Dan ketika banjir datang, rakyat kecil yang tidak punya tanah itulah yang tenggelam. Kita merasa kaya, gemah ripah loh jinawi, itu dongeng saja. Kita adalah bangsa yang hidup dari makan tabungan. Lihat Norwegia, mereka punya minyak, mereka kelola untungnya, mereka simpan di Sovereign Wealth Fund, mereka investasi di saham dunia, di teknologi, di pendidikan. Anak cucu mereka aman. Lihat Indonesia, kita punya minyak habis, kayu habis, batu bara dikeruk, sawit merusak, nikel sedang digila-gilai. Kemana uangnya? Apakah kita punya dana abadi? Tidak, kita tetap miskin. 1% orang terkaya menguasai segalanya, rakyat sisanya berebut bansos. Kita menjual aset, menghancurkan rumah sendiri hanya untuk pesta sesaat segelintir oligarki. Dan inilah peringatan paling menakutkan dari sains. Bukan cuma soal banjir, tapi soal air. Skor kualitas air minum kita saat ini 2,4, Timor Leste 2,6. Kita kalah dari negara yang pernah kita jajah.
Air keran kita tidak bisa diminum, sungai kita tercemar, dan tahukah Anda, 10 dari 50 orang terkaya di Indonesia kini berbisnis air minum dalam kemasan. Mereka tahu masa depan, air bersih akan jadi barang mewah. Mereka merusak sumber airnya dengan sawit dan tambang, lalu menjual air bersihnya dalam botol plastik kepada Anda. Jangan berharap pada pergantian presiden jika sistemnya masih sama. Continuity, keberlanjutan, itulah kata kuncinya. Bukan keberlanjutan pembangunan, tapi keberlanjutan kerusakan. Menterinya sama, pemainnya sama, oligarkinya sama. DPR mandul. Bagaimana mau mengawasi menteri kalau menterinya adalah ketua umum partai dan anggota DPR? Satu perguruan dilarang saling menyerang. Itu realitanya. Banjir di Sumatera ini hanyalah permulaan. Ini hanyalah trailer dari film horor yang sesungguhnya. Sains memiliki peringatan lain yang jauh lebih mengerikan. Apakah negara akan menutup telinga kembali? Pertama, peringatan itu berbentuk megatrust. Para ilmuwan geologi sudah berteriak hingga serak. Energi di zona subduksi Selat Sunda dan Mentawai sudah di ujung batas. Ini bukan soal apakah akan terjadi, tapi kapan. Dan ketika lempeng itu patah, apakah kita siap? Bagaimana kita bisa siap jika hutan mangrove yang seharusnya menjadi peredam tsunami justru kita babat untuk tambak dan properti? Yang kedua, runtuhnya perisai Katulistiwa. Dulu kita terlena dengan mitos bahwa Indonesia aman dari badai karena dilindungi gaya Coriolis di garis Katulistiwa. Tapi sains membuktikan perisai itu sudah jebol. Siklon tropis Roja dan Senyar adalah bukti nyata. Badai kini bisa memutar masuk ke wilayah kita. Perubahan iklim telah mengubah aturan main. Angin ribut bukan lagi tamu asing. Ia kini menjadi penghuni tetap. Ketika perisai Katulistiwa jebol dan megatrust mengintai, apa pertahanan terakhir kita? Ya, hutan. Tapi lihat apa yang kita lakukan di pulau-pulau besar lainnya. Di Kalimantan, paru-paru dunia itu kini bolong-bolong oleh lubang tambang batu bara yang ditinggalkan begitu saja dan perkebunan sawit yang terus meluas. Spons penyerap air di sana sudah hancur. Di Sulawesi, ambisi nikel membuat laut menjadi merah dan hutan pegunungan dikupas habis. Di Papua, benteng terakhir hutan hujan tropis kita kini sedang dibongkar paksa demi ilusi food estate 2 juta hektar. Jika Kalimantan, Sulawesi, dan Papua kehilangan hutannya saat badai tropis itu masuk menembus Katulistiwa, tidak akan ada lagi yang menahannya. Bencana di Sumatera hari ini akan terlihat kecil dibandingkan apa yang akan menimpa pulau-pulau itu nanti. Dalam menghadapi bencana eksistensial ini, apa respon kita? Continuity atau keberlanjutan. Bukan keberlanjutan keselamatan rakyat, tapi keberlanjutan bisnis ekstraktif. Menterinya sama, oligarkinya sama, polanya sama. DPR tetap diam karena tersandra kepentingan partai. Negara sibuk berbisnis dengan bencana sementara sains dianggap angin lalu. Kita sedang menyongsong badai sempurna dengan tangan kosong. Kita berdiri di tepi jurang. Sains sudah bicara. Alarm sudah ratusan kali dibunyikan. Dari banjir kayu di Sumatera hingga peringatan megatrust yang menghantui ke depannya. Maka bersiaplah saat megatrust pecah atau saat badai besar berikutnya menembus jantung Katulistiwa, tidak akan ada lagi tempat untuk berlari. Banjir ini adalah teguran dan mungkin ini adalah teguran terakhir sebelum semuanya terlambat.